sektor pertanian yang menjadi andalan Pak Gubernur, kita punya mengarah kepada layanan kartu petani berjaya berbasis elektronik. Isu yang berikutnya yang menjadi perhatian kami adalah keamanan TIK. Semua OPD itu wajib berinovasi mana layanan yang bisa dideliver secara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi Pur. Ya Pur. Pemirsa, senang sekali saya Novi Balga bisa hadir dalam program Bincang PWI untuk edisi perdana kali ini. Bersama saya sudah hadir Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung, yaitu Bapak Ganjar Jationo SE MAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih loh Pak, ini di jam kerja kita culik sebentar untuk berbincang mengisi program Bincang PWI edisi perdana. Siap. Pak, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu, kalau di kalangan media sih pasti sudah banyak yang mengerti apa tugas pokok dan fungsi serta beberapa mungkin program kerja dari Dinas Kominfo. Tapi kita akan ekspos ini untuk masyarakat luas supaya mereka lebih paham. Pertama Pak, mungkin bisa dijelaskan apa tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kominfo ini Pak, silakan. Terima kasih Mbak Novi. Pemirsa Bincang PWI Provinsi Lampung, mohon izin saya ingin menyampaikan, ini satu kesempatan baik untuk menyampaikan beberapa informasi yang pada edisi perdana ini khususnya menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Kominfotik, oke. Iya. Secara kewenangan kami mengampu 4 urusan bidang pemerintahan. Pertama urusan komunikasi, kedua urusan informatika, ketiga urusan persandian, keempat urusan statistik. Kalau untuk urusan komunikasi itu cakupannya kepada layanan informasi dan komunikasi publik. Kalau informatika lebih kepada aplikasi telematika di instansi pemerintah. Yang nanti mengarahnya bisa ke pemerintahan berbasis elektronik atau orang biasa kenal dengan e-government. Kemudian yang untuk urusan persandian kita lebih banyak kepada pengamanan TIK. Persandian era sekarang yang juga terpengaruh oleh era digital lebih banyak ke pengamanan cybernya. Yang dalam bahasa nomenklatur resmi pemerintah itu pengamanan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah mengampu urusan statistik. Statistik yang dimaksud tentu mungkin publik juga bertanya-tanya, ini kok apa bedanya dengan BPS? Oh iya, betul. Kalau BPS menurut amanat undang-undang statistik dia yang mengampu seluruh urusan statistik. Tapi ketika masuk ke Pemda, dalam hal ini Dinas Kominfo, itu adalah statistik sektoral. Maksudnya statistik yang datanya diproduksi oleh masing-masing sektor yang adanya di perangkat daerah. Dalam hal ini OPD, misalnya di data perkebunan, data pertanian, data perdagangan, UMKM. Nah, itu disebut data sektoral. Nah, itulah produsen datanya adalah dinas-dinas. Kira-kira itu 4 urusan besar yang ada di Dinas Kominfotik seluruh Indonesia. Jadi sama ini tugas pokok dan fungsinya ya Pak. Betul. Nah, untuk Provinsi Lampung sendiri sebenarnya ada berapa dinas nih? Ada berapa OPD yang ada di Provinsi Lampung ini Pak? Di Lampung kurang lebih kalau satuan kerjanya kurang lebih 53-an ya. 53-an. Kalau kepala satkernya OPD-nya mungkin 33 atau 34. Nah, kita yang urusan Kominfo ini tadi yang komunikasi dan informasi itu melayani di bidang informasi dan komunikasi. Ketika bicara komunikasi publik itulah yang kaitannya dengan media. Yang agak berat tantangannya adalah di bidang informatika, karena kita sudah mengenal apa yang disebut sekarang era digital, di mana pemerintah harus juga dan kebijakan pemerintah pusat juga mengarah kepada digitalisasi layanan pemerintah. Ini yang agak perlu mendapat perhatian serius. Namun indikator yang kita raih berdasarkan penilaian dari kantor Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, itu melakukan pengukuran, Mbak. Pengukuran terhadap semua daerah, semua instansi pemerintah yang disebut dengan indeks kematangan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau indeks kematangan e-government-nya. Pengukurannya berdasarkan apa nih? Pengukurannya berdasarkan beberapa klaster dan indikator. Skornya ada skor gitu, sendiri, ada skornya. Nah, Lampung meraih skor provinsi 2,76, kategorinya baik.
Oh, kategorinya baik. Kategori terbaik apa? Di 5, di angka 5. Di angka 5. Dia sudah membangun ekosistem digital. Oke. Ada interaksi, ada integrasi. Jadi yang berinteraksi dalam pertukaran data, dalam pertukaran informasi itu bukan hanya Pemda ke Pemda atau OPD antar OPD, tapi juga sudah melibatkan ekosistem yang ada di luar. Artinya publik bisa menikmati itu. Nah, kita semua arahan dari Bapak Presiden Jokowi, kebijakan nasional juga mengarah ke arah menuju era yang disebut pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Oke, jadi kita harus siap tuh dengan yang seperti itu. Ya. Apakah dari Lampung sendiri itu dengan posisi tadi yang dapat nilai baik tadi itu, apalagi hal-hal apa nih yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi? Yang menjadi perhatian kita, provinsi dapat 2,76, kategorinya baik, itu memang baru di aspek penguatan regulasi, kemudian infrastruktur dasar di bidang TIK, kemudian kedalaman interaksi dalam transaksi data. Nah, isu yang menguat adalah pertama dari sisi konektivitas dan integrasi, wujudnya aplikasi. Mungkin teman-teman dan publik sudah mulai paham, misalnya aplikasi pemerintah itu ada e-budgeting, ada layanan kepegawaian namanya e-sakip, mungkin nanti mengarah e-audit, artinya berbasis elektronik. Gitu. Nah, sementara ada layanan-layanan tematik di luar, misalnya kita ingin tahu harga kebutuhan pokok di 9 atau di 30 pasar besar di Lampung. Nah, itu perlu kita bangun aplikasinya, sehingga kita bisa update harga pagi dan harga sore. Nah, ini semua kawan-kawan OPD perangkat daerah itu juga memang didorong oleh instansi pembina teknisnya di kementerian untuk membangun aplikasi. Sudah cukup banyak dari sisi inovasi untuk membangun aplikasi. Misalnya di bidang ketenagakerjaan, Lampung punya aplikasi yang ruang lingkupnya mulai dari pencari kerja, upah, keselamatan kerja, termasuk layanan buruh migran yang ada di luar negeri. Nah, itu semua kita dorong, dan ini membutuhkan koordinasi yang sangat kompleks karena menyangkut semua OPD, maka potensi miskoordinasi juga tinggi. Nah, itu kami Dinas Kominfo mohon bantuan kepada teman-teman OPD untuk membuka diri, mana aplikasi yang menjadi mandat kementeriannya. Ayo kita bahas sama-sama, karena kami diminta dan wajib melengkapi dokumen arsitektur sistem informasinya, berbagai regulasinya, aspek perencanaannya. Jadi tidak bisa, Mbak, kalau mengukur indeks kematangan itu kita tiba-tiba bangun aplikasi tanpa ada dasar kebijakan. Ini mau mengampu urusan yang mana, mau mencapai target Pak Gubernur yang mana, kira-kira begitu. Jadi semua terikat kepada indikator kinerja gubernur, indikator kinerja utama Pak Gubernur yang tertuang di RPJM. Itulah panduan kita, sehingga mulai dari aspek perencanaan itu Menteri PAN dan RB sangat concern. Kalau tidak ada rencana tapi tiba-tiba bangun banyak aplikasi juga mungkin akan sia-sia, tidak akan dinilai juga. Gitu. Nah, artinya di sini peran leadership Pak Gubernur mendorong kita untuk masing-masing OPD melakukan inovasi di area digital ini. Kira-kira gitu. Misalnya, Mbak, ya, di sektor pertanian yang menjadi andalan Pak Gubernur, kita punya mengarah kepada layanan kartu petani berjayanya berbasis elektronik. Itu sebuah kebijakan yang implikasinya luas dalam perspektif membangun ekosistem digital di tingkat desa. Desa yang dipacu untuk sampai terbangun ekosistem digital. Demikian juga dengan program Smart Village misalnya. Itu juga pemerintahan desa selain melayani pemerintahannya juga melayani layanan-layanan yang mungkin menjadi kreativitas masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan ekonomi di lokal skala desa. Kira-kira gitu, Mbak. Iya, baik. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa ada kurang lebih 53 OPD dan itu tersentralnya di Kominfo ini. Jadi berdasarkan pendekatan, apa saja? Berdasarkan pendekatan kewenangan kami yang mengampu urusan informatika tadi menurut undang-undang Pemdanya, sehingga kami isunya adalah diintegrasi. Masing-masing punya aplikasi, tapi kalau tidak bisa berbagi pakai, baik dengan publik maupun sesama instansi juga kurang maksimal. Itulah kami dibantu juga oleh tenaga ahli gubernur yang ditunjuk oleh Pak Gubernur langsung. Begitu concernnya Pak Gubernur untuk mendorong percepatan digitalisasi ini, beliau menghadirkan tenaga ahli yang memang mumpuni dan membimbing kami, sekaligus mengakselerasi tiap-tiap OPD. Ayo, mana yang bisa digali inovasinya secara digital, tapi tanpa melupakan regulasi. Nah, kadang-kadang kita, Mbak,
latah dalam tanda kutip bangun aplikasi ini aplikasi itu, tapi Mengabaikan tidak nyantol regulasinya. di RPJM-nya Iya. sehingga tidak menjawab janji kerja kepala daerahnya. Nah itu yang Iya, kami jaga. iya, iya. Setiap OPD mari apa rujukan janji kerja Pak Gubernurnya kita cantolkan di RPJM menjadi Renstra Dinas, baru kita susun Dan itu langkah-langkah. menjadi tugas dari Kominfo untuk Menjadi tugas mengingatkan itu ya. Kominfo, betul. Di situ Mbak yang tugas beratnya. Kalau yang fungsi tradisional tanda kutip membangun opini melalui media itu pasti sudah jalan. Ya, oke. Tinggal nanti kita perlu maksimalkan. Nah, yang ini yang fungsi baru ini. Karena ingat Mbak, kita juga bukan ada di ekosistem sendiri. Ada Iya. kabupaten kota yang harus kita bina. Betul. Ada instansi vertikal. Iya. Juga ada masyarakat luas. Iya. Itulah kira-kira tantangan terbesar Dinas Kominfo Kominfo. menurut saya di mendorong percepatan digitalisasi layanan pemerintah. Ya, baik. Kita sudah masuk masih di awal tahun 2022, Pak. Iya. Boleh tahu nggak evaluasi dan program kerja yang sudah terlaksana di tahun sebelumnya itu apa saja, Pak? Ya. Kalau di sisi implementasi e-government atau digitalisasi pemerintah, kita tadi skornya 2,7. Oke. PR Baik, kami baik ya. kategorinya baik. Kategori baik. PR kami membina kabupaten kota karena ada fungsi pemerintah juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Fungsinya di pembinaan dan pengawasan kami mendorong Oke. kabupaten kota khususnya kepala daerahnya dan juga dinas kominfonya untuk punya komitmen. Pimpinan kepala daerahnya kami menghimbau mengharapkan ada dorongan anggaran agar skor daripada indeks kematangan SPBE kabupaten kota juga naik. Oke. Itu yang kedua, yang tantangan realnya. Yang berikutnya OPD kita. OPD kita memang harus menggali potensi inovasinya. Iya. Mana layanan yang bisa berbasis digital, kita pikirkan bersama pelan-pelan. Kita kaji regulasinya secara tertib, sehingga nanti akan ada lembaga-lembaga penilai yang untuk mengawasi itu juga. Ya. Nah, yang menjadi berat Pak nanti diintegrasi. Bagaimana ini semua bisa terintegrasi dan bisa berbagi pakai. Ya. Gitu. Itu masih terus nih, akan terus berkelanjutan kan? Tantangannya sangat berat Sangat Pak. berat. Kalau skor kita kemarin 2,7, mungkin Ada kami target nggak berencana mudah-mudahan bisa 3,1 atau 3,2 gitu. 3,1, 3,2 itu. Pada fungsi yang terbatas ada yang bisa kami integrasikan. Oke. Misalnya Smart Village dan EKPB. EKPB, Iya. Kartu Petani Berjaya. Iya, berbasis elektronik. Baik. Iya. Pak, nah di tahun 2022 ini, tadi tuh yang tantangan terberat tadi terus menjadi PR yang masih harus diteruskan. Hal baru Pak apa? Program terbarunya? Program terbaru adalah kalau di e-government kita bisa bayangkan ini percepatan Iya. implementasi atau bahasa populernya kita ngegas. Gaspol. Sementara kami ada fungsi pengamanan TIK yang nanti induknya adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah itu Mbak, untuk mengurangi insiden TIK, resiko keamanan, Iya. dihack, Iya. diganggu, Betul. diintercept dan seterusnya. Karena ini juga menyangkut anggaran Pemda, pertukaran lalu lintas data yang cukup agak spesifik ke Pemdaan, ke pemerintahan, maka itu perlu dilindungi, Iya. baik sistemnya maupun proses transaksinya. Iya. Isu yang berikutnya yang menjadi perhatian kami adalah keamanan TIK Iya. atau keamanan cyber dari seluruh perangkat cyber yang ada di OPD. Dan itu sangat rawan memang ya. Sangat rawan. Kami selalu dibina oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Iya. Nah, itu yang menjadi pembina teknis kita di seluruh Indonesia. Dinas Kominfo di bawah pengawasan dan binaan dari BSSN. Oke. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Ya. Cyber dan Sandi Negara. Oke. Sebelum kita lanjutkan ngopi dulu Pak. Ya, makasih. Kita Ngopi ada sore di ini. Warta Kopi, posisinya ada pas di sebelah kiri dari kantor PWI atau Balai Wartawan Haji Sofyan Ahmad. Ini disponsori oleh Warta Kopi dengan aneka kopinya yang luar biasa. Kalau penasaran langsung aja datang ke sini pemirsa ya. Gimana kopinya Pak? Kopinya Enak oke. banget, oke banget. Ini sepertinya petiknya petik merah. Oh gitu ya? Ya. Paham banget. Dan saya suka dengan yang pahit-pahit ini kopinya. Oh, Dan iya. ini agak fruity kopinya. Sepertinya mensangrainya juga udah cukup oke ini. Wush. Recommended? Recommended. Ya, bagi yang kurang suka manis bisa tambah gula aren. Nah, kalau Bapak senangnya gula aren? Gula aren, Gula ya. aren ya. Jadi di sini memang banyak sekali pilihan kopinya. Pemirsa, kita nggak bisa sebutkan di sini, silakan langsung datang aja ke sini ya. Pak Kadis, di Kominfo ini kan banyak sekali pekerjaan yang harus Bapak selesaikan, Pak. Hal apa yang Bapak lakukan untuk satu persatu program itu bisa terselesaikan dengan baik, bisa tercukupi sesuai dengan
target dan standarnya Pak sejauh Ya. ini? Tantangan terbesarnya adalah ketersediaan SDM aparatur. SDM, Ya, mungkin kami akan berkoordinasi dengan pimpinan, dengan Pak Sekda, dengan Pak Gubernur untuk juga ada kebijakan yang memungkinkan seluruh potensi SDM ASN yang berlatar belakang pendidikannya terkait dengan fungsi informatika, apakah pendidikan komputer, apakah ahli data, ahli jaringan, yang berlatar belakang ilmu komputer dan informatika, itu mudah-mudahan di era ASN mengarah kepada fungsional ini kami bisa diperkuat. Banyak sekali tenaga-tenaga ASN yang tersebar di berbagai OPD yang berlatar belakang sarjana komputer, berlatar belakang sarjana informatika, atau ahli sistem atau ahli pengolahan data, pemrograman, itu bisa berkumpul di Kominfo agar sumber daya ini bisa kami kelola untuk melayani seluruh OPD. Jadi dia karena tidak mencakup melayani semua kan? Ya, misalnya gini Mbak, ada ahli IT tapi bekerja di PU. Agak kurang nyambung ya. Agak kurang nyambung dari segi tenaga fungsional dia sebagai ahli komputer gitu. Akan lebih bermakna dia di Dinas Kominfo, bukan hanya Dinas PU yang bisa dia layani, tapi seluruh OPD bisa dia layani. Kira-kira gitu, Mbak. Seperti itu. Tapi ini kan tetap menjadi keinginan Pak Kadis terutama untuk bisa memperkuat Kominfo ini supaya apa tadi yang disampaikan itu bisa terlaksana dengan baik kan. Nah di tahun 2022 ini targetnya apa nih Pak Kadis? Kalau tadi programnya targetnya yang harus tercapai di tahun ini apa? Pertama, kami di sisi kematangan digitalisasi layanan pemerintah itu tadi mencapai skor setidaknya 3,1 ya. Dari 2,76 mudah-mudahan bisa ke 3,1. Kalau 3,1 itu dia kategorinya udah di atas baik apa? Baik masih, tapi interaksinya lebih dalam. Kalau tadinya hanya antar OPD, mungkin ini sudah bisa melibatkan OPD provinsi lain atau OPD kabupaten lain. Jadi lintas OPD ya. Betul Mbak, semakin kompleks dia semakin matang. Tapi itu nggak bisa ujuk-ujuk, tapi harus ditata. Iya, baik. Mobil lagi Pak. Terus gini Pak, ada berapa sih jumlah SDM di Kominfotik Pak? Dinas Kominfotik seluruhnya 120-an ASN, berikut tenaga PTHL-nya gitu. PTHL-nya 120 Mbak. 120-an ya. Tapi apakah dengan kondisi seperti itu sudah bisa melayani dan bisa apa yang Bapak sampaikan tadi, program-program itu bisa dipenuhi dengan ketersediaan SDM yang kalau dari sisi jumlah sudah cukup, tapi dari sisi kompetensi ya itu tadi kami membutuhkan di era ASN yang mengarah ke fungsional ini, kebijakan negaranya mengarah ke fungsional, kebijakan nasional. Kami sih berharap banyak nanti sarjana-sarjana atau ASN yang kesarjanaannya berlatar belakang ilmu komputer bisa bergabung di Kominfo, dan ini akan saya coba sampaikan kepada pimpinan. Jika pimpinan berkenan dan memungkinkan, kita akan memaksimalkan ini berkumpul di Kominfo agar bisa melayani seluruh OPD. Tadi kan disampaikan itu program Petani Berjaya itu yang menjadi program prioritas salah satunya atau satu-satunya, tidak kan? Salah satunya. Selain itu apa Pak yang dia berbasis e-government itu? Di bidang pertanian ada EKPB. Di bidang pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa itu ada Smart Village. Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan janji kerjanya dan agenda kerja utama Pak Gubernur adalah Smart School. Ya. Dan yang paling penting memang seluruh layanan pemerintah ini mengarah ke digital. Maka semua OPD itu wajib berinovasi mana layanan yang bisa dideliver secara digital, gitu Mbak. Insya Allah Kominfo akan mendampingi. Harus ada upaya dari masing-masing OPD ini sebetulnya ya. Kalau hanya kami yang bergerak, OPD-nya tidak menggali apa potensi layanan yang bisa dideliver secara digital, kami juga akan kurang cepat larinya gitu. Baik Pak, untuk closing statement Pak pada episode kita kali ini, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan tugas fungsi dan program dari Dinas Kominfotik Provinsi Lampung? Dinas Kominfotik ke depan lebih mengarah kepada mempercepat implementasi layanan pemerintah berbasis digital. Selain kita mempercepat di tingkat provinsi, tantangan terberat kita adalah mendorong kabupaten kota. Mudah-mudahan pimpinan atau kepala daerah di kabupaten kota serta dinas-dinas terkait khususnya Kominfo juga ikut proaktif, dan teman-teman DPRD juga memberikan porsi anggaran bersama kepala daerah setempat untuk kita jangan sampai tertinggal kabupaten kota kita dalam membangun
mempersiapkan pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Ganjar atas waktunya, atas Sama-sama, informasi Mbak. yang sudah disampaikan dalam episode kita kali ini di Bincang PWI. Terima kasih sekali Pak, sukses selalu. Sukses selalu, Terima kasih amin. juga untuk Warta Kopi dan pemirsa, demikian obrolan kita dalam Bincang PWI bersama Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Bapak Ganjar Jationo SEMAP. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, Mbak.